PPDI Maranatha Klayan. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Mbak Hana mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Nah, Mbak Hana percaya pasti adik-adik semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Nah, oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini. Kami bisa berkumpul untuk bersekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau pimpin Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik semua kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita mau pujikan satu pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, siapa di sini yang senang melihat pemandangan alam? Nah, kalau pemandangan alam itu ada apa saja adik-adik? Ada awan, ada matahari, ada burung, ada gunung, ada sawah. Nah, adik-adik yang menciptakan pemandangan alam itu tadi semua siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga selalu menjaga kita, menghibur kita saat kita sedih, juga saat kita senang. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik mari kita semua pujikan satu pujian, Kudaki-daki. Pakai gerakan ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah, lembah. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, yang selanjutnya kita masih mau memuji Tuhan dengan pakai gerakan nih. Nah, adik-adik boleh mengajak kakaknya, adiknya, ayah atau ibunya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau pujikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan ya. Nah, yang selanjutnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari adik-adik kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, masuk dalam hatiku.
mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau telah memimpin kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Mbak Inka. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik. Ya, masih semangat untuk mendengarkan sekolah minggu hari ini? Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Mbak Hana. Sekarang kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kemarin kita sudah mendengarkan cerita apa ya dari Pak Roni? Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, masih ingat nggak adik-adik minggu lalu ceritanya tentang apa? Masih ingat? Ya, minggu lalu cerita tentang Tuhan Yesus yang disalib. Ya, Tuhan Yesus yang disalibkan menggantikan kita, menderita menggantikan kita semua yang berdosa. Nah, loh, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menderita menggantikan kita. Loh, berarti Tuhan Yesus setelah itu kenapa ya Mbak Inka? Setelah itu Tuhan Yesus mati atau hidup? Tuhan Yesus habis itu selamat atau meninggal ya? Nah, penasaran enggak adik-adik? Nah, hari ini kita akan mendengarkan kelanjutannya. Ternyata Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus meninggal. Nah, Tuhan Yesus meninggal di kayu salib. Tuhan sudah disalib menggantikan setiap kita. Lalu Tuhan menebus dosa kita dengan mau menderita menggantikan kita. Setelah Yesus disalib, adik-adik, ternyata Yesus meninggal. Sedih enggak adik-adik? Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu juga sedih. Murid-murid Tuhan Yesus sedih, ya Tuhan meninggal, Yesus meninggal, Yesus tidak bisa lagi sama-sama dengan kita. Nah, coba adik-adik bayangkan, ketika ada seseorang yang meninggal, seseorang yang sudah lama dekat dengan kita, atau mungkin keluarga kita ada yang meninggal, kita sudah tidak bisa bicara lagi dengan orang itu, kita sudah tidak bisa makan bareng-bareng, kita sudah tidak bisa pergi bareng-bareng, kita sudah tidak bisa main bareng sama orang itu, karena orang itu sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia ini. Badannya sudah tidak lagi bisa seperti kita, bisa bergerak, bisa bernafas. Nah, orang yang sudah meninggal tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir. Nah, sedih tidak adik-adik? Kalau Mbak Inka sedih. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga sedih sekali. Wah, Tuhan Yesus setelah disalibkan, akhirnya Tuhan Yesus meninggal. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mati sekitar sore hari adik-adik. Setelah Tuhan Yesus meninggal di kayu salib, nah murid-muridnya tuh sedih, pada menangis di bawah kayu salib. Akhirnya ada 2 murid Tuhan Yesus yang turun bilang sama prajurit-prajuritnya, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah meninggal, izinkan kami untuk menguburkan Yesus. Nah, waktu itu 2 orang murid Yesus menurunkan Yesus dari kayu salib. Kan tinggi nih adik-adik, diturunkan dan badannya akhirnya dikuburkan. Nah, kalau orang sudah meninggal biasanya dikuburkan ya adik-adik. Kalau di Indonesia, di tempat kita, orang meninggal itu dikuburkannya di dalam tanah, ya, di dalam tanah. Digali dulu tanahnya, setelah itu dikuburkan, lalu ditutup lagi dengan tanah. Nah, tetapi pada zaman Yesus dulu hidup, zaman Romawi, kuburannya itu berbeda adik-adik. Kuburannya bukan di dalam tanah, tapi kuburannya di dalam gua. Nah, kubur batu namanya. Kubur batu itu seperti apa ya? Nah, seperti ini gambarnya. Ini dia. Nah, jadi ada seperti gua batu, batu yang ada lubangnya, batu besar sekali gua, ada lubangnya. Nah,
tubuh Yesus yang sudah meninggal tadi adik-adik ditaruh sama murid-muridnya di dalam kubur batu itu tadi. Nah, sudah diganti bajunya pakai kain warna putih gitu kan, sudah bersih. Nah, akhirnya dibawa sama murid-muridnya ke kubur batu, dimasukkan ke dalam kubur batu. Setelah tubuh Tuhan Yesus ditaruh di kubur batu, kuburannya ditutup. Nah, kalau di sini ditutup pakai tanah, di sana ditutup pakai ini nih, yang bulat ini. Nah, ditutup pakai batu bulat yang besar. Nah, batunya tuh berat sekali adik-adik, harus didorong banyak orang. Ditutup, kalau sudah ditutup mau dibuka lagi itu susah. Nah, waktu itu Tuhan Yesus, badan Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus yang sudah meninggal dibawa ke kubur batu ini tadi, sudah ditaruh di dalamnya, terus ditutup pintunya. Terus Bapak Pilatus yang waktu itu menyalibkan Tuhan Yesus, memberikan hukuman salib pada Tuhan Yesus, memerintahkan kubur Yesus harus dijaga, tidak boleh ada yang jenguk, tidak boleh ada yang datang ke sana. Nah, akhirnya ini dijaga sama prajurit yang banyak sekali, supaya tidak ada orang yang bisa datang, supaya tidak ada orang yang bisa mendekat kubur Yesus. Setiap ada orang yang mau mendekat pasti diusir, jangan, tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ditaruh di sini ya, dijaga sama prajurit-prajuritnya. Lalu Tuhan Yesus meninggal adik-adik, sudah 3 hari. Sejak meninggal jarak 3 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, di hari ketiga ada murid-murid Tuhan Yesus, ada 2 orang perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang mau datang ke kubur Yesus, mau meminyai badan Yesus yang sudah meninggal. Nah, 2 orang ini, 2 perempuan ini datang ke kubur Yesus, membawa keranjang, membawa bahan-bahan, mau menjenguk kubur Tuhan Yesus. Waktu itu udah datang jalan gitu kan. Nah, begitu sampai ke kuburnya Yesus, mereka kaget. Kenapa ayo? Nah, mereka kaget karena kubur Yesus sudah terbuka. Kok bisa kubur Yesus terbuka? Padahal batunya yang buat tutup besar sekali, berat sekali untuk dibuka. Nah, waktu itu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Terus ketika mereka masuk ke dalamnya, ternyata badannya Tuhan Yesus itu tidak ada di sana. Nah, nih adik-adik, nih 2 orang perempuan ini datang ke kubur Tuhan Yesus, tuh lihat sudah terbuka kan pintunya, ini mereka sudah di dalam. Mereka kaget, loh, Tuhan Yesus kan kemarin ditaruh di sini, gitu kan. Mereka tahu kemarin ditaruh di sini, dibungkus kain putih, loh kok tinggal kainnya aja, loh badan Tuhan Yesus kemana? Gitu. Mereka kaget, mereka bertanya-tanya, mereka bingung. Wah, badan Tuhan Yesus menghilang, badan Yesus menghilang kemana ya? Gitu. Mereka bingung, aduh kemana gitu kan. Tiba-tiba ketika mereka bingung, muncullah malaikat Tuhan, celing. Nah, malaikat Tuhan pakai baju warna putih dan bersinar. Waktu itu mereka takut, mereka kaget, loh ada malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan itu bilang, jangan takut ya. Siapa yang kamu cari di sini? Nah, malaikat Tuhan itu bilang, pasti kamu cari Yesus ya. Yesus tidak ada di sini. Nih lihat, tidak ada kan, hanya tinggal kainnya saja, gitu. Terus mereka takut, iya kami cari Yesus yang sudah meninggal itu, kemarin ditaruh di sini loh, gitu kan. Tetapi malaikat Tuhan berbicara seperti ini, Tuhan Yesus tidak ada di sini, Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sudah hidup kembali. Nah, terus kedua orang perempuan ini kaget, hidup lagi? Kok bisa? Kemarin sudah meninggal loh, kok bisa hidup lagi? Kok bisa bangkit lagi ya? Gitu kan. Mereka tidak percaya, tapi terus malaikat Tuhan ini berbicara kepada mereka. Nah, akhirnya malaikat Tuhan ini bilang, sana kasih tahu murid-murid Yesus yang lain, beritahu murid-murid Yesus yang lain kalau Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di sini, sudah bangkit sesuai apa ya dikatakan Yesus ketika masih
hidup. Nah, waktu itu kedua perempuan ini langsung lari keluar dari kubur Yesus dan lari ke tempat murid-murid Yesus yang lain. Nah, ketika mereka lari gitu kan, mereka cari di mana sih murid-murid Yesus. Aku mau cerita gitu kan, mau cerita kalau Tuhan Yesus badannya Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit gitu kan. Nah, ketika mereka ketemu sama rombongan murid-muridnya Yesus nih, nah kedua perempuan ini dengan semangat bercerita, aku kasih tahu, Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya, badan Yesus sudah menghilang. Ada malaikat Tuhan yang datang dan berkata kalau Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mati, tetapi dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Loh, terus murid-muridnya ini pada kaget. Hah? Apa iya gitu kan? Hah? Iya, beneran po gitu kan? Beneran po, pasti bohong. Nah, terus akhirnya dua orang murid Yesus, Petrus dan satu orang lagi, karena tidak percaya, mereka lari ke kubur Yesus. Mereka mau membuktikan apa benar Yesus sudah bangkit, apa benar badannya Yesus sudah tidak ada di sana. Padahal kemarin kita taruh di situ loh gitu kan, Yesus kita kuburkan di situ. Nah, akhirnya mereka lari ke kubur Yesus dan mereka mendapatkan benar, ternyata kubur Yesus sudah kosong, tidak ada apa-apa, hanya ada kain seperti tadi, hanya ada kain putih yang kemarin membungkus badan Yesus. Nah, akhirnya mereka percaya, murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, kok bisa sih ya Yesus yang sudah mati di kayu salib tapi terus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ternyata ya, ketika badan Yesus itu ditaruh dalam kubur batu dan dijaga oleh banyak penjaga, dijaga sama banyak prajurit gitu kan. Pada hari yang ketiga itu pagi-pagi sebelum perempuan-perempuan tadi datang, ternyata ada gempa bumi yang hebat. Tanahnya goyang semua, adik-adik. Pernah merasakan gempa bumi? Nah, tanahnya tuh goyang. Aduh, gempa bumi. Nah, waktu itu ada gempa bumi yang hebat sekali. Sampai akhirnya nih, prajuritnya terjatuh karena ada gempa bumi yang besar. Dan tiba-tiba kubur Yesus terbuka, batunya sudah terguling. Dan Yesus bangkit. Nah, Yesus hidup kembali, adik-adik. Nah, para prajurit ini takut. Terus akhirnya mereka lari. Nah, mereka melarikan diri. Mereka kira itu hantu. Padahal itu bukan hantu. Itu Yesus yang memang sudah mati, sudah meninggal. Tetapi karena dia Allah, karena dia Tuhan yang sejati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, akhirnya itu tadi adik-adik. Makanya murid-murid Yesus menemukan bahwa kubur Yesus sudah kosong, sudah tidak ada lagi badannya Yesus yang kemarin ditaruh di situ, sudah kosong, sudah tidak ada. Nah, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus percaya, murid-murid Tuhan Yesus ingat, oh iya, dulu Yesus pernah bilang Yesus bakal menderita, bakal disalib, dan akhirnya bakal meninggal, lalu pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Hebat ya Yesus kita. Dia Allah yang sejati. Dia Tuhan, dia Allah, tapi dia mau jadi manusia. Ikut merasakan seperti kita manusia, punya daging, punya rambut, punya pipi, ya. Jadi bayi, terus makan, bisa makan. Dia Allah yang jadi seperti manusia, ya. Dia juga merasakan sakit ketika ada luka. Nah, dia merasakan menderita, menggantikan kita. Terus dia juga merasakan mati, meninggal seperti kita. Nah, seperti manusia gitu kan. Kalau sudah meninggal tidak bisa apa-apa. Nah, Yesus kita, Allah kita yang luar biasa itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia mengasihi kita, mengasihi Mbak Inga, mengasihi adik-adik semua. Dia mau turun ke dunia menebus setiap kita karena kasihnya buat setiap umatnya, anak-anaknya. Nah, waktu itu
murid-murid Tuhan Yesus ingat kalau misalnya Yesus bilang akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang keren, Yesus kita top, luar biasa keren sekali adik-adik. Nah, maka dari itu kita harus percaya pada Yesus ya. Jangan nakal, jangan tidak percaya, tapi harus percaya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita ya. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Dia sudah mau turun ke dunia menggantikan kita dihukum dari dosa. Nah, jadi adik-adik, ayo belajar taat sama Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa sebelum tidur, jangan lupa berdoa sebelum makan. Alkitabnya dibaca, harus nurut sama Bapak Ibu, sama ayah bunda, sama mama, sama papa ya. Terus jangan lupa selalu berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan percaya kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Begitu adik-adik cerita hari ini, bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah mati, dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Tuhan mengalahkan maut, Tuhan berkuasa atas kematian. Dia sudah mati, tapi karena dia Allah, dia berkuasa, lalu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Yuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh besar buat kami semua, buat adik-adik sekolah minggu, buat Mbak Inka, dan buat Bapak Ibu semuanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Yesus begitu mengasihi kami, sehingga Yesus mau mati menggantikan kami dari dosa-dosa kami, dan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus bangkit di hari yang ketiga mengalahkan maut. Kami mau percaya bahwa Yesus begitu luar biasa dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami terus percaya pada Yesus. Ajari kami untuk terus taat pada Yesus, untuk terus berdoa, terus dekat sama Tuhan, membaca Alkitab, taat sama orang tua, dan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cerita hari ini. Berkati setiap kami, dalam sekolah kami, dalam bermain kami, dalam kehidupan kami bersama Bapak Ibu kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekian sekolah minggu hari ini adik-adik. Jangan lupa ikut sekolah minggu online GPDI Maranatha layar selanjutnya. Apa ya cerita minggu depan? Ditunggu ya video selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.